Hai, kali ini kita belajar dari hidup seorang Jotirta yang mengalami tuntunan Tuhan yang membawanya ke Bali dan kini melayani dan membina narapidana anak-anak agar mereka dapat kembali diterima di masyarakat untuk bekerja dan berhasil. Tapi mengapa ya dia bukan lagi vokalis Saint Loco? Kita tanya saja langsung Jotirta. Silakan dibuka, biar saya buka acara. Hai, ketemu lagi di Sophie Nafi Talks, You Are Loved. Apa kabar sampai dengan hari ini? Hari ini saya punya seorang tamu spesial yang sebenarnya kami sudah cukup lama penasaran dengan kisah hidup beliau ini. Saya langsung kenalkan saja Jotirta. Johan Tirta ya? Johan aslinya namanya? Johan. Jotirta nama panggungnya guys. Ya, orang panggil Johan betul. Akhirnya jadi Jo. Ya, Jotirta ini adalah seorang musisi ya. Dulu itu mungkin teman-teman ada yang tunggu ya siapa ya kayak kenal ya. Karena kadang-kadang kan kita suka harus di-refresh memorinya. Kalau teman-teman Saint Loco pasti hafal karena kalau kalian adalah apa nama fansnya Saint Loco dulu? Family of Loco. Family of Loco pasti tahu. Gue mah tahu Jotirta siapa. Oke, Jotirta asli mana sih? Lahir di mana? Kota besar, kota kecil? Jakarta. Oh Jakarta, lu asli Jakarta tuh? Bener-bener lahir Jakarta, emang orang Jakarta juga. Oh emang orang Jakarta. Anak keberapa dari berapa lo? 2. Dari? 3. Oh 3 bersaudara ya? Kakak, tengah. adik, cowok, cewek? Cowok, cewek. Oh, jadi cowok, cewek. Yang adiknya cewek. Dan mereka semua di Jakarta? Jakarta, oke. Satu udah almarhum. Oh, adik. Yang adik? Almarhum. Berduka, kapan ini kejadiannya? Baru tahun lalu. Oh, I'm so sorry. Umurnya jauh dari kamu? 2 tahun di bawah. Dan waktu itu kamu udah di Bali berarti ya? Speaking of Bali, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, oh iya bener ya Jotirta waktu itu dulu Saint Loco, kemana ya dia? Ternyata tiba-tiba, dia muncul ada di Bali. Dan setelah kita kepo-kepoin sosmednya, rupanya bukan hanya liburan, tapi rupanya sudah menetap di Bali. In a short sentence, tahun 2019 pindah ke Bali? Yeah. Oke. In a short sentence, waktu itu For good. pindah tuh kenapa? Pendek dulu aja sebelum nanti kita masuk ke panjangnya. Atau lu mau langsung panjang kali? Jangan-jangan. Boleh kok. Boleh. Pendeknya apa ya? Gue tuh di sini tuh susah ya jelasinnya. Karena tuntunan. Waktu itu kita ngerasa, wah Bali tuh cocok banget ya. Maaf kita tuh kamu dan istri. Ya, gue sama istri itu ngerasa cocok banget ya Bali buat anak-anak kita nih, anak-anak yang masih kecil ya, emang yang masih yang kedua tuh baru mau naik SMP, yang kecil-kecil masih jauh tuh, masih baik-baik. Total ada berapa? Ada 4. Ada 4, oke. Yang paling besar usia? Sekarang 21. 21, oke. Wow. Yeah. Parenting a young adult loh ini, bukan child ya. Terus yang kedua SMP? SMP waktu itu. Sekarang udah SMA. Mau kelas 2. Yang ketiga? Yang ketiga sekarang mau 6. Ya, mau 6 tahun, yang keempat mau 5. Oke. Udah nih, tutup pabrik apa? Udah, tutup pabrik tuh. Pabrik udah di close. Kadang-kadang kan masih ada yang, enggak aku pengen nambah lagi gitu nggak ya? Ya boleh lah nanti kapan-kapan ngobrol-ngobrol juga ya. Iya ada ceritanya itu. Ada ceritanya. Wah. Oke. Luar biasa Tuhan buat. Luar biasa ya. Oke. Saya simpan. Sekarang yang ini dulu. Pindah karena tuntunan. Kita ya sebutlah kayak gitu. Susah dijelaskan karena tuntunan. Kalau secara di luar tuntunannya kita ngerasa oke sih Bali cocok buat anak kita, environmentnya oke, udaranya oke. Yuk. Gue juga bosen sama mall nih gitu. Coba deh kita cari pembenaran juga sih. Iya. Karena tuntunan kan. Iya. Padahal gue nggak pengen tuh ke Bali. Maksudnya nggak pengen ninggalin Jakarta karena gue udah nyaman. Nyaman Pastilah. Artinya karena ya di dunia kita entertainment ya, duitnya di sana perputarannya. Panggung-panggung banyakan di sana. Itu yang pertama kali gue khawatirkan ya. Oke. Awalnya. Ketika lo bilang tuntunan berarti kita bicara spiritual ya? Spiritual. Lo
bisa mengetahui, Tuhan. mendengar ada Ya, suara. bukan spiritual yang Iya, dari pegunungan spiritual. ya. Ya, enggak. Spiritual meaning sebagai manusia yang spiritual, lo mendengar tuntunan dari penciptamu. Sana ke Jo, Bali aja. jalan ke Bali. Jalan ke Bali. Itu nyampein ke istri awalnya gimana? Iya, bersyukur ya waktu anak ketiga kita jalan ke Bali, terus sama-sama dapet sebenarnya. bareng dapat wahyunya Pewahyuan. gitu. Ya, tuntunan Bali asik ya, gitu. Bali asik juga. Awalnya memang kita diberikan tuntunannya tuh nyaman di sini dulu. Tapi kan pada saat balik lagi ke Jakarta, beng, inilah dunia nyata. Lu nggak bisa tinggalin Jakarta, men. Lu nggak bisa tinggalin Jakarta, nggak daging, ya. Apa kekhawatiran tuh muncul. Tapi tuntunan kuat. Akhirnya, in a short sentence ya, akhirnya kita milih untuk sepakat sama istri, gua sama istri, yuk kita responin yuk bener-bener panggilan. Oke, ada tuntunan diresponi. Bam, nyampe bawa anak bawa istri. Bawa anak bawa istri. Adjustment pertama kali apa yang lo inget kalau gue tanya sekarang yang harus lo lakukan sebagai keluarga saat itu? Adjustment penting nih langsung. Ya sama seperti lu pasti ya. Pasti tempat tinggal, tempat makan, itu kan udah yang utama, ya kan. Yang adjustment pasti gue nyari tempat tinggal. Gue nyari tempat tinggal yang oke buat istri kan. Sama kayak suamimu pasti mentingin istrinya, kamu suka di mana mas? Ya kan? Iya dong. Happy wife, happy life Happy ya. wife, Ya, happy wife, ya, ya. happy wife. Harus Happy nyaman life. dulu. Harus nyaman sama anak-anak. Jadi gue ngikutin makanan istri. Jadi gue cari itu makanan yang selera buat, terutama buat istri gue. Oh, dia senangnya model apa? Makanan. Iya, karena orang Manado ya sukanya pedas dan tidak berbumbu yang macem-macem ya, kan. ya. Jadi ya kita cari tempat makan. Rica-rica, rabe tomat, pokoknya masuk, woku masuk. Jadi setelah makanan ya udah tempat tinggal, makanan itu yang utama sih. Karena di family kita itu penting saat makan itu, di meja makan tuh banyak yang bisa kita bicarakan kan. Saat makan, setelah makan, ya kan, warm banget di meja makan. Kita bisa ketawa, kita bisa nangis, kita bisa apa, ya kan, di sana gitu. I see. Jadi ya penting. Okay. Bahan makanan kita harus cari di mana yang. Iya, berarti itu menentukan tempat tinggal dong, karena Menentukan tidak semua tinggal. area di Bali beda loh. Bali dipakai tinggal dan ketika kita liburan itu beda sekali. You liburan mau pakai online pesen semua bisa sampai. Tapi begitu tinggal di sini memang harus yang kira-kira ada tukang makanan di situ yang cocok nggak buat keluarga kita, begitu kan ya? Betul. Tempat beda. Jadi ya otomatis gue nyari di tempat tengah kota pada akhirnya, yang dimana di situ kita bisa semua, kita bisa dapetin semua. Sentral, Ya pasarnya di situ, anything lah, semua kebutuhan rumah tangga. So kita bisa mandiri. Bilangnya ke anak-anak pindah waktu itu apa? Kalau zaman kita nih berdua, karena anak-anak waktu itu masih kecil ya, 12 tahun dan mau 9 ya, 8 mau 9, kita bilangnya kita mau liburan. Tapi lama. Memang nggak bohong, karena saat itu sebagai orang tua kami berdua di 2016 ketika pindah ke Bali, kami pun sendiri yang waktu itu mendengar tuntunan masih yang berusaha, masa sih tapi gitu, masih nanya gitu. Jadi kita belum ngerti jelasin ke anak. Namun ketika akhirnya 3-4 bulan berlalu, baru kita bilang kita akan stay di sini. Dan mereka udah oke. Nggak oke. Aku dimusuhi 1 tahun sama anakku yang nomor 1. Tapi I'll save it for another story. Kalau di keluargamu gimana? Karena kan ada yang SMP itu waktu itu. Yang SMP oke. Oh malah nggak apa-apa. Kamu kan pisahkan dia dari teman-temannya. Kebetulan dia di umur itu masih oke. Masih oke. Okay. Walaupun memang kelihatan sih agak lemes ya. Karena dia baru dapat teman di SD-nya, mau naik SMP, tapi oke lah, dia masih tergolong oke. Yang nggak oke yang pertama, which is akhirnya memang nggak ikut. Oh nggak ikut? Nggak ikut, stay di Jakarta. Oke. Jadi memang ya itu win-win solutionnya di situ. Kita tetap keep in touch, dia di Jakarta, kita di Bali. Nah yang kedua aman, yang kecil-kecil lebih aman lagi lah. Ya kecil lebih aman ya. Yang pertama ya 21 tahun ya. Waktu itu berarti masih umur 18, 17 Udah 18. kuliah?
mau kuliah waktu itu. Jadi dia udah mulai menentukan mau apa. Temannya di sana udah oke, udah nyaman. Jadi ya Jakarta dia. Gitu. So. Lalu adjustment soal pekerjaan tuh gimana ya? Karena kan tadi lo sendiri bilang di dunia, gue sih yang gue bilang dunia entertainment, perputaran uang semuanya di Jakarta, perpanggungan lebih banyak di Jakarta, pertelevisian semuanya ada di Jakarta. Ya. Ketika awal-awal itu 2019 berarti lu udah eksodus ya, udah keluar dari Senoko 2018 ya? Kan gua resminya. Pindah ini ada hubungannya dengan itu nggak? Nggak ada. Dengan lo keluar? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Gua tuh lagi aktif pindah itu, gua lagi aktif diminta sama Killing Me Inside untuk featuring as a vocalist. Featuring itu jalan setahun, hampir setahun. Belum ada setahun. Single lagi keluar, single sama Killing Me Inside. Gue baru kasih lagu, lagi promo, gue ngejalanin promo dari sini dan manggung masih dari sini. Jadi setiap manggung lu terbang ke Jakarta, promo. Jadi gue setiap ke Jakarta tuh gue spend time seminggu Pak minimal. Boncos dong ya Pak, Bapak. Boncos. Saya tahu itu rasanya ketika harus terbang promo, mikirin duit pesawat. Boncos, karena akomodasi. Pada akhirnya tanggung jawab di gue yang ambil keputusan ke Bali, ya gue yang harus nanggung selisihnya. Ya. Gue nggak bisa bebankan ke pihak event. Nah, akhirnya kalau ya itu tadi, kalau bicara duit, gue kebalikan bukan nyari duit. Gue ngeresponin tuntunan. So, khawatirnya tuh pas mau berangkat tuh. Tapi pas udah nyemplung, udah gue fight. Fight artinya gini, yang namanya orang fight, survive. Let's say kita bicara analoginya terjadi bencana alam. Lu nggak peduli pakai apa di badan lu survive aja. Lu mau pakai anduk juga survive aja. Go ya kan? Go all in. Apapun gua nggak ada di karir yang lama, jalan. Karena gua udah sama-sama sepakat sama istri, yuk responin yuk. Apapun. Akhirnya gue buka restoran waktu itu. Nah ini gue baru mau bilang, apapun itu kan mengandung makna yang luas, panjang kali lebar. Apapun dalam arti kita responi. Mungkin kita responi tapi aku masih bisa manggung kali ya dari sini. Jadi gini, atau mungkin nggak boleh manggung sama sekali nih. Oke, ralat. Gini. Jadi gue tuh masih manggung. Masih, oke. Ya kan tadi gue cerita gue masih manggung tuh dari Bali Jakarta. Gue masih manggung. Tapi gue sadar nih, kalau manggung terus, gue sama istri sadar. Ini gue sendiri, gue pribadi, gue sadar selama berapa belas tahun, gue tahu persis. Kalau gue nggak keluar dari zona nyaman gue ini, gue nggak akan pernah move on. Zona nyaman lo Zona apa? nyaman gue musik. Musik banget gue, pokoknya dari gue peak tuh ya, gue bayangin kelas 5 SD gue udah manggung pertama kali. Di Jakarta. Acara? Di acara kawinan orang. Nyanyi Metallica, Skid Row. Sama band tuh? Sama band abang gua. Iya. Vokalisnya tiba-tiba mau manggung nggak nggak ada, lo gantikan. Gua lagi ngikut mau nonton, ya gua aja. Ya udah gimana nih? Ya udah gua yang nyanyi. Oh, bisa nggak gua yang nyanyi dengan bangganya. Loko beneran lo ya, ternyata ya loko ya. Iya. Suara belum pecah, gua ngarep. That's why kan, gue berpikir kasih SD Skid Row gimana tuh nyanyinya. Minum dulu. minum Iklan dari dulu. Pepita and Sons. Deg-degan loh, karena yang minum ini juga adalah ternyata nyampe sini roaster beans. Ntar kita tanya ya. Ada. Oke, jadi lu dari kelas 5 SD lu udah nyanyi. Part of your identity adalah vokalis. Gue pencipta lagu. Dari sebelum desain logo gue nyiptain lagu. Sudah ciptaan lagu. Tadi di belakang sebelum syuting kita ngomong ada satu nama. Nah itulah BO itu tadi. Itu udah tahu gue udah ciptain lagu untuk project-project sama Mr. BO tadi. Iya. Bobby. Nggak apa-apa, dia udah pernah duduk di bangku. Bobby sama udah pernah duduk di bangku Bobby. panas juga, Bobby Febian. Nah. Jadi memang lo adalah singer, songwriter, dan hidup lo di musik. Iya. Lalu lo harus tinggalkan dan lo nggak tahu dunia musik di Bali bakal gimana, gitu kan? Tapi gue nggak bisa bergantung dan bersandar sama itu karena itu bukan Tuhan gue. Oke.
Si musik ini? Si musik ini bukan Ya. Tuhan gue. Dulu gue bilang sih iya ini Tuhan gue, agama Ya. gue. Tapi setelah gue ketemu Tuhan yang benar, ya itu. Walaupun gue jiper, daging gue jiper, tapi ini bukan Tuhan gue, ini bukan Tuhan gue ini. Ya udah gue ikutin aja. Oke, ini menarik nih kata-kata ketika gue menemukan Tuhan gue. Bukan karena Tuhan hilang, tapi kita yang mungkin matanya masih penuh kerak, kita nggak bisa nemu di mana dia, padahal ada di sini gitu kan ya maksudnya ya. Betul. Nih Itu, gue, itu boleh lu mau ngomong apa? nih gue seneng banget nih untuk kesaksian yang ini nih. Karena buat gue nih kekuatan buat gue pribadi. Ada satu kisah Hagar atau Hagai sih Hagar ya. Iya. Hagar tuh diusir sama Sarah tuannya karena udah kasih anak ke suaminya. Iya. Kalau gue jadi Hagar, gila kesel banget. Anak udah gede nih sekitar 15 tahun. Pergi diusir ke entah berantah, singkat cerita di padang gurun udah mau mati nih. Udah kehausan. Nggak ketemu Tuhan tuh. Karena bete kan. Udah bete, khawatir, takut, marah. Tapi pada saat Tuhan bukakan, di situ gue baca, Tuhan bukakan mata Hagar, ketemu air. Sampai oasenya sampai sekarang nih nggak pernah berhenti. Itu karena perkara Tuhan bukain doang. Ketemu gitu loh, ketemu Tuhan di situ. Itu pentingnya ketemu Tuhan. Poin ketemu Tuhan tuh penting banget. Supaya untuk kita siapapun karena disitulah oase kita. Yang tadinya di depan mata karena bete, nangis mungkin atau nggak bisa move on nih. Padahal cuma di depan sana. Ketika melangkah lagi sedikit, move on, oase lu. Gila, minum sampai puas. Itu pentingnya ketemu Tuhan. Momen ketemu Tuhan. Lanjut. Oke, jadi lu ketemu Tuhan, lu merasa bahwa wow, saya ketemu Tuhan. Saya mengalami Tuhan, jadi nggak cuma tahu, oh ini Tuhan, pencipta langit dan bumi. Oh, dia yang berkuasa atas semua. Tapi lu mengalami Tuhan, itu tuh di umur berapa? Waduh, ini gue jujur kalau ditanya kapan ketemu Tuhan tuh proses banget. Ya. Karena ketemu Tuhan, yang disebut gue menerima Tuhan, gue dulu di agama berbeda. Kemudian gue melalui pertemuan pengalamannya bokap sembuh dari sakit, mau hampir meninggal, singkat cerita akhirnya gue ketemu agama yang lain lah. Nah tapi disitulah proses sebenarnya. Gue ke gereja, gue pelayanan dalam artian ya jadi pekerja ya di musik ya sebagai singer, song leader. Tahun berapa ini? Ini tahun 92, gue masuk SMP. Udah lama ya? Dari SD masuk SMP, lo bayangin tuh. Masuk sekolah beda. Berapa minggu kemudian beda agama gue. Gara-gara bokap gue mau meninggal terus terima Tuhan. Tapi ya itu beda cerita lah. Oke, sampai mana tadi? Kapan lo merasa ketemu Tuhan? Bertemu Tuhan. Ya, padahal gue udah ngalamin Tuhan, ditolong, gue ketemu Tuhan, gue ngobrol sama Tuhan. Satu titik, gue bilang Tuhan tuh nggak pernah ada. Lo marah? Gue marah, tapi gue nggak ngaku kalau gue marah. Nah kan gue udah dengar terus suara Tuhan sebenarnya. Iya. Gue udah hidup sama Tuhan every second sebelum gue bilang Tuhan nggak ada. Jadi gue dengar terus suara Tuhan. Tapi lo mute terus? Tapi gue mute. Gue nggak minta tolong sama sekali. Terus Tuhan datangnya gimana lo nggak minta lewat tolong? orang. Ya Tuhan, gue tahu gue nggak bisa apa-apa cuma lo deh. Boom, in front of me. He's everything. Pada saat gue ngemeter, dia cuma bilang, I'm your father.